siang Ibu. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah saya dapat memenuhi panggilan Ibu sebagai observer. Tapi saya juga kebingungan Bu, karena apa yang ingin saya observasi mungkin harus Ibu yang menjelaskan kepada saya apa saja. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan tentang rubrik penilaian untuk observasi ini supaya nanti saya bisa memberikan penilaian yang seakurat mungkin. Oke. Untuk rubrik penilaian mungkin kita akan menggunakan yang sederhana saja ya, dengan Siap. kriteria baik, cukup sama kurang begitu Pak. Oh iya, jadi untuk rubrik penilaiannya itu menggunakan baik, cukup, kurang ya. Saya paham Ibu. Yang selanjutnya dari observasi ini, yang saat Ibu nanti melakukan coaching, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Nanti mungkin saya ingin dikembangkan dalam hal kompetensi coaching. Ya maunya sih semuanya ya Pak ya. Tiga itu ya Bu ya. Baik itu presence-nya, kemudian mendengarkan dengan baiknya dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Tapi dalam hal ini mungkin yang ingin saya kembangkan yang ingin membuat pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Jadi kompetisi yang itu yang lebih ingin dikembangkan itu tentang membuat pertanyaan yang berbobot Iya, itu Bu ya. betul. Membuat pertanyaan yang berbobot. Nah Ibu, mungkin Ibu tadi sudah punya indikator atau keterampilan yang Ibu kembangkan saat coaching nanti, yaitu untuk membuat pertanyaan berbobot. Nah, adakah indikator yang Ibu rencanakan, yang Ibu gambarkan untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot itu? Mungkin indikatornya yaitu pertanyaannya itu bisa dipahami ya, bisa dipahami oleh coach. Kemudian juga indikator yang kedua, pertanyaan tersebut juga bisa menggali potensi dari dalam diri coach. Dan yang ketiga, pertanyaannya itu tidak mengintervensi gitu. Jadi memang ya untuk mengarahkan saja sih. Ya baik Ibu, jadi dari indikator yang Ibu harapkan dari tujuan keterampilan tadi membuat suatu pertanyaan yang berbobot itu ada 3 ya Bu ya. Saya ulang, yang pertama pertanyaan itu mudah dipahami, yang selanjutnya dapat menggali potensi coaching dari coaching tersebut, dan yang terakhir pertanyaannya itu tidak bersifat intervensi gitu ya. Ya saya dapat mengerti. Nah, terus Ibu kapan rencana akan melaksanakan coaching tersebut? Mungkin saya akan mencoba menghubungi coachnya dulu. Mudah-mudahan beliau sudah ada waktu ya hari ini. Nanti mungkin ketika sudah ada waktu, saya akan menghubungi Bapak lagi untuk bisa mendampingi saya meng-coaching saya. Siap Ibu. Tadi kan kita sudah bertukar nomor WA ya Bu ya. Nanti saya akan membuat dulu sebuah perencanaan untuk observasi Ibu. Nanti setelah Ibu yakin atau setelah deal waktunya untuk pelaksana coaching, Ibu tinggal kontak saya saja. Siap. Mungkin untuk percakapan hari ini Bu cukup sekian dulu. Sekali lagi terima kasih Ibu telah mengundang saya sebagai observer, itu atas kepercayaan Ibu kepada saya. Mudah-mudahan saya dapat menjadi seorang observer yang dapat membuat sebuah kemajuan untuk coaching yang nanti Ibu laksanakan. Iya. Sekali lagi ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf nih tadi lagi di jalan, mungkin tadi saya teleponnya ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, soalnya kan kita kemarin udah janjian. Takutnya kalau misalkan lewat nanti kegiatan Ibu yang lain juga terganggu juga. Gitu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Emang kita udah janjian dari kemarin. Iya Bu Siti, kira-kira apa nih yang ingin Ibu Siti sampaikan sekarang? Sebetulnya udah lama Bu ya ingin cerita ini dengan Ibu. Tapi ya karena kesibukan kita masing-masing, kita sudah lama tidak bertemu, jadi akhirnya baru sekarang nih saya bisa bercerita sama Ibu. Jadi begini Bu, sebetulnya saya punya masalah dengan siswa saya. Ini udah beberapa lama sih sebetulnya. Jadi siswa saya ini kalau jam istirahat suka minta izin keluar dari sekolah gitu kan.
Sementara kami dari pihak sekolah itu memiliki peraturan bahwa selama jam belajar siswa harus selalu ada di sekolah, di lingkungan sekolah gitu ya. Kemudian kalaupun mereka mau izin, itu ada petugas khusus yang bisa mereka hubungi gitu. Cuman ada beberapa siswa yang izin keluar tanpa menghubungi si guru piket ini gitu. Jadi tahu-tahu mereka sudah ada di luar aja gitu. Nah, kami ada kekhawatiran, Bu. Bukannya tidak boleh keluar, tapi ada kekhawatiran. Khawatirnya ketika siswa di luar gitu ya, mereka melakukan perbuatan kriminal atau perbuatan yang tidak sesuai norma. Maklum gitu ya, anak SMA di akhir masa-masa remaja dengan kenakalan yang bermacam-macam. Kami mengantisipasi itu. Bukan kami tidak percaya, tapi hanya bentuk antisipasi kami dari pihak sekolah dalam rangka memberikan treatment gitu ya, mendidik dan membentuk karakter siswa. Iya. Oh, itu tujuan yang baik ya, kita sebenarnya sayang sama mereka gitu ya. Nah, emang menurut Ibu bagaimana sih harusnya atau idealnya siswa itu ketika istirahat itu harusnya seperti apa gitu? Kalau menurut saya, Bu ya, karena kita sudah punya aturan dan aturan ini sudah disosialisasikan pada siswa di saat MPLS, mereka juga sudah tahu ya. Jadi akhirnya jadi konsekuensi gitu. Jadi ketika istirahat, harusnya mereka tetap berada di lingkungan sekolah. Kalaupun mereka misalkan mau makan, ya silakan manfaatkan makanan yang ada di kantin. Kalaupun mereka misalkan mengantuk, ya silakan manfaatkan, karena kebetulan di sekolah itu kan di bagian belakang kelas biasanya ada area tersendiri gitu ya. Mereka bisa gelar karpet, mereka bisa tiduran di sana, mereka bisa istirahat lah ya. Jadi di jam istirahat kedua itu mereka bisa sholat duhur, bisa makan siang, dan bisa juga istirahat tidur gitu. Jadi ingin kami gitu, jadi silakan manfaatkan semua fasilitas yang ada di sekolah selama mereka istirahat, dengan harapan jangan sampai keluar sekolah lah gitu. Pengennya kami seperti itu. Oh iya, pengennya sih seperti itu ya, karena sekolah dengan sudah berupaya semaksimal mungkin lah untuk memfasilitasi siswa bagaimana mereka bisa nyaman tetap belajar walaupun belajarnya dari pagi sampai sore gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, nah kira-kira apa nih yang rencana Ibu untuk bukan mendisiplinkan ya, membuat siswa tersebut supaya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah? Rencananya mungkin yang pertama saya harus menguatkan dulu peran dari guru piket gitu ya, karena mereka lah yang akan menjadi petugas pertama yang dihubungi siswa untuk meminta izin keluar dari lingkungan sekolah. Mungkin kami nanti berikan SOP-nya mungkin ya, SOP tentang pemberian izin kepada siswa. Kemudian mungkin nanti kami berikan format khusus untuk surat keluar gitu. Dan juga mungkin nanti kami juga harus mencari tempat-tempat yang sekiranya bisa digunakan oleh siswa untuk keluar dari lingkungan sekolah secara ilegal gitu ya. Mungkin harus mulai ada penguatan di petugas piket, mencari ya tadi tempat yang mungkin celah yang bisa mereka lewati, dan juga saya ingin mencoba menguatkan juga peran dari security gitu ya. Karena bagaimanapun juga security kan di depan gitu ya. Mereka mungkin bisa membantu kami dari pihak sekolah untuk menertibkan siswa yang keluar, untuk izin keluar pada saat jam istirahat. Oke, mungkin selain dukungan atau optimalisasi atau penguatan dari petugas piket dan juga security, mungkin ada lagi nggak rencana lainnya kalau misalkan dengan dukungan atau dari optimalisasi kedua peran itu masih juga seperti itu? Mungkin saya akan mencoba bekerja sama dengan bagian kesiswaan ataupun dengan BK gitu ya. Sepertinya mereka tidak betah di sekolah tuh karena ada sesuatu yang menurut mereka lebih menarik ada di luar gitu. Mungkin nanti saya akan coba cari informasi ke siswanya sendiri. Saya akan coba panggil ya, saya akan coba menggunakan segitiga restitusi, kita akan berbicara, kita akan berbincang. Saya pengen dengar juga suara dari mereka, pengennya itu seperti apa sih, sekolah itu seperti apa sih. Ya salah satunya supaya kami dari pihak manajemen bisa melakukan perbaikan gitu ya, dan pengembangan sekolah. Yang pertama itu, yang kedua mungkin kami juga harus mengadakan satu kegiatan yang bisa mengkoordinir semua siswa itu berpartisipasi aktif di dalam sekolah gitu. Mungkin nanti kami harus
apa ya namanya, melakukan bukan riset ya, mengumpulkan data lah ya kayaknya, mengumpulkan data, mencari informasi kira-kira kegiatan apa sih yang menurut mereka menarik dan bisa meningkatkan partisipasi mereka di dalam sekolah dan supaya mereka bisa betah gitu di sekolah. Oke, bagus sekali Ibu rencananya. Ya mudah-mudahan bisa walaupun belum nyampe ke plan B, mudah-mudahan dengan plan A saja sudah cukup ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Iya. Kira-kira kapan nih mau Ibu realisasikan apa baik itu dari mulai plan A mungkin ya, dari mulai plan A-nya. Saya rencananya kalau untuk kolaborasi dengan pihak guru piket, kemudian guru BPBK dan security mungkin nanti bisa dilaksanakan setelah pembagian rapot ya Bu. Jadi biar semuanya tenang dulu gitu ya. Iya, assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam Pak. Tadi saya sebagai observer mungkinnya akan memberikan nanti hasil penilaian saya, masukan-masukan. Tadi Ibu setelah bagaimana coaching yang tadi Ibu laksanakan, apakah semua indikator yang tadi Ibu sampaikan sejauh ini sudah terlaksana? Sejauh yang saya rasakan tadi selama coaching kayaknya sih pertanyaan yang saya lontarkan kepada coach saya alhamdulillah sudah bisa menggali potensi ya dari coach saya. Kemudian juga ya pertanyaannya juga dipahami sama coach saya. Dan pertanyaannya tapi entahlah kalau misalnya mengintervensi takutnya mungkin ada bagian-bagian yang kelewat sama saya gitu. Saya agak kurang percaya diri dalam hal pertanyaan saya tidak mengintervensi gitu. Mungkin Bapak sebagai observer melihat hal lainnya mungkin dari apa tadi proses coaching yang sudah saya lakukan. Baik Ibu, barusan Ibu menyampaikan hasil refleksi Ibu ya selama tadi coaching, ya memang apa yang Ibu barusan sampaikan sesuai dengan tadi yang saya amati selama saya melakukan observasi. Jadi Ibu telah bisa melaksanakan dari indikator-indikator yang tadi Ibu sampaikan kepada saya. Terus tadi Ibu mengungkapkan tentang pertanyaan yang ada, apakah ada unsur intervensinya atau tidak. Jadi izinkan saya Bu ya menyampaikan hasil observasinya. Jadi yang pertama tadi mungkin ada kesamaan juga Bu antara pertanyaan itu. Jadi tidak sengaja Ibu itu ada satu atau beberapa pertanyaan yang menjuruskan kepada atau langsung seperti mengarahkan sebuah permasalahan yang nantinya kedepannya kan biarlah mungkin coaching yang lebih memecahkan lagi masalahnya. Nanti di indikator tersebut Ibu lebih bisa meningkatkannya lagi untuk keseluruhan apa yang barusan Ibu laksanakan selama coaching. Jadi saya melihat Ibu selama menjadi coach itu penilaian saya itu sangat baik sekali apa yang Ibu laksanakan. Mudah-mudahan itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi ya Bu. Terutama tadi masukan yang dari saya yang itu. Nah selanjutnya dari ketiga kompetensi sebagai seorang coaching yang tadi Ibu telah melaksanakan untuk melatih keterampilan membuat sebuah pertanyaan berbobot. Mungkin kedepannya ada indikator lain yang ingin Ibu kembangkan mungkin? Indikator kompetensi lain yang ingin saya kembangkan dalam hal ini mungkin present ya Pak. Karena saya kan mudah terdistrak gitu ya, mudah kedistrak gitu, mudah keganggu kalau misalkan saya maunya begini ternyata ada yang lewat, udah deh yang tadinya yang tadi tuh jadi saya buyar ya iya. konsentrasinya iya, buyar. mungkin itu yang kompetensi yang lain yang ingin saya tingkatkan di situ di present gitu. Mudah-mudahan nanti Ibu kedepannya apa yang Ibu inginkan dan tadi refleksi yang Ibu sampaikan dan apa yang masukan dari saya menjadikan Ibu lebih baik sebagai sebagai coach, sehingga apabila kita terutama Ibu melaksanakan sebuah coaching
dapat memfasilitasi seorang coach untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya. Jadi sekali lagi saya hasil observasi saya terhadap ibu secara keseluruhan, ibu sudah sangat baik untuk menjadi seorang coach. Itu Bu. Amin amin. Dan Mohon saya doa bimbingannya juga Pak. dan saya doakan juga apa yang ibu nanti harapkan untuk coaching selanjutnya untuk berlatih tentang passion ya Bu. Mudah-mudahan kita ada waktu ibu mengundang saya kembali sebagai observer dan ada permasalahan lain yang ibu sampaikan. Itu mungkin Bu. Ya terima kasih Bapak. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya itu ya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan selagi sebagai observer. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu Bu ya. Nanti ada di lain waktu ada kesempatan kita bisa bertemu kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.